Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas pada diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yaitu adalah sistem pendidikan di negara-negara maju atau OECD. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method. Adapun dalam mengupas isi dari artikel ini kita membutuhkan 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah masalah apa yang dihadapi oleh negara maju dalam bidang pendidikan yang terdapat pada artikel tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana cara negara-negara OECD ini dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sistem pendidikan di negara Jepang itu tersendiri. Baiklah. Adapun isu pendidikan negara maju atau OECD yang terdapat pada materi pengayaan sesi 9.1 atau di dalam artikel ini terdapat 5 masalah pendidikan yang dibahas di negara OECD ini, yang mana yang pertama itu adalah ketimpangan di sekolah dasar, lalu yang kedua adalah reformasi dukungan pendidikan tinggi berupa beasiswa, pembebasan biaya kuliah, lalu yang ketiga adalah pengakuan keberagaman migran, lalu yang keempat kebutuhan regulasi yang menjamin kesetaraan pendidikan, dan yang terakhir adalah perlindungan perempuan dalam pasar kerja. Inti masalahnya adalah ketimpangan yang berakar pada kondisi sosial ekonomi dan mempengaruhi mobilitas sosial serta kualitas layanan pendidikan itu sendiri. Dari kelima permasalahan yang ada di dalam artikel yang dihadapi oleh negara-negara OECD ini, saya memiliki sedikit persamaan dengan apa yang saya hadapi di lapangan tempat saya bertugas, yaitu di SDN Negeri Mampang 3. Adapun isu atau permasalahan yang juga saya rasakan di sekolah di antaranya, yang pertama, ketimpangan capaian pembelajaran khususnya pada bidang literasi dan numerasi. Lalu yang kedua adalah akses sarana belajar yang tidak merata. Lalu yang ketiga adalah pengaruh kuat latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua terhadap performa siswa saya. Lalu yang ketiga, yang keempat maksudnya adalah keberagaman siswa, mulai dari keberagaman suku, budaya, maupun keberagaman karakter itu sendiri menuntut pembelajaran menjadi lebih inklusif. Lalu yang kelima adalah implementasi regulasi seperti BOS, PIP, serta kurikulum merdeka yang masih menghadapi tantangan kapasitas sekolah. Kesamaannya, intinya adalah kebutuhan ini menghadirkan pembelajaran yang adil, berdiferensiasi, dan ramah terhadap keberagaman. Seperti itu. Selain itu, juga terdapat perbedaan konteks dengan negara maju. Nah, perbedaan ini jelas sekali terlihat dari tidak adanya isu migran internasional seperti Amerika Serikat atau Eropa, karena di Indonesia, khususnya di SDN Mampang 3 ini, keberagaman itu sifatnya lebih lokal. Kemudian yang kedua adalah tidak ada segresi sekolah berbasis kelas sosial seperti yang dilakukan oleh Belanda ataupun Inggris. Lalu yang ketiga, biaya pendidikan dasar di Indonesia ini lebih terjangkau karena bantuan pemerintah. Lalu yang keempat adalah isu ketimpangan gender tidak terlalu terasa pada siswa di SDN Mampang 3 ini. Kesimpulannya adalah, walaupun konteksnya berbeda, SDN Mampang 3 tetap mengalami tantangan ketimpangan pendidikan yang serupa, terutama dalam aspek akses, dukungan keluarga, dan kualitas layanan pembelajaran, seperti itu. Lalu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tentang bagaimana cara negara-negara OECD ini mengatasi masalah pendidikan yang didasarkan pada artikel yang terdapat pada sesi 9.1 ini. Adapun langkah-langkah yang mereka lakukan diantaranya, yang pertama itu mengintervensi ketimpangan di sekolah dasar, lalu peningkatan kualitas guru, intervensi usia dini, pemantauan fasilitas, dan pendekatan yang lebih inklusif, lalu reformasi, dukungan pendidikan tinggi berupa beasiswa, subsidi biaya kuliah, pendidikan rendah bunga, serta pendidikan tinggi gratis. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pengakuan keberagaman migran melalui pendidikan bahasa, kurikulum multikultural, konseling adaptasi budaya, serta program bridging. Lalu yang keempat adalah legislasi kesetaraan pendidikan melalui hak pendidikan yang setara dijamin oleh hukum. Lalu negara wajib memberi layanan afirmasi bagi kelompok yang rentan. Lalu yang terakhir adalah perlindungan perempuan dalam pasar kerja berupa anti diskriminasi, cuti melahirkan, dukungan peningkatan karakter pendidikan. Inti yang terdapat pada artikel ini adalah ketimpangan pendidikan adalah isu yang sistemik yang ditangani melalui kebijakan komprehensif dari level dasar hingga perguruan tinggi.
Lalu keterkaitan antara artikel dan modul 7 ini adalah di mana yang pertama pemerataan akses dan kesetaraan pendidikan. Modul 7 membahas bagaimana negara maju memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Artikel mendukung hal lain dengan menunjukkan fokus OECD pada educational equity, excellence, serta simultan. Lalu yang kedua, peran kebijakan pemerintah. Modul menerangkan bahwa pemerataan tidak dapat dicapai tanpa intervensi negara. Artikel menegaskan pentingnya regulasi, legislasi, dan kebijakan afirmatif adalah sebagai kunci keberhasilan. Yang ketiga, keterkaitannya adalah modul 7 menjelaskan strategi negara maju dalam mendukung siswa miskin, minoritas, dan kelompok rentan. Sedangkan yang terdapat di dalam artikel ini memperincikan pendekatan OECD terhadap anak miskin, migran, dan perempuan. Lalu yang keempat, keterkaitannya adalah dari segi pembelajaran dan sistem pendidikan negara lain. Keduanya menunjukkan bahwa negara dapat belajar satu sama lain untuk memperbaiki pemerataan layanan pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, serta merancang kebijakan yang inklusif berbasis data dan riset. Kesimpulannya adalah, artikel dan modul 7 ini sama-sama menegaskan bahwa pemerataan pendidikan memerlukan intervensi yang sistemik, kolaboratif, dan berbasis kebijakan publik yang kuat. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ketiga terkait artikel ini tentang sistem pendidikan negara Jepang dan karakter kurikulumnya. Baiklah, untuk negara Jepang itu sendiri memiliki ciri utama sistem pendidikannya, yaitu wajib belajar ini berlangsung selama 9 tahun dari jenjang SD hingga SMP dengan kualitas pendidikan yang merata. Lalu sekolah dan guru memiliki otonomi tinggi namun tetap berada dalam kerangka kurikulum nasional. Lalu pendidikan menekankan kesetaraan sehingga disparitas capaian antar sekolah itu relatif kecil. Dan yang terakhir adalah cirinya budaya sekolah yang kuat meliputi kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab sosialnya. Adapun kurikulum pendidikan Jepang itu sendiri, Course of Study, disusun oleh Kementerian Pendidikan Jepang atau MEXT dan direvisi setiap 10 tahun. Menekankan keseimbangan pengetahuan akademik, keterampilan berpikir, karakter, dan kompetensi sosial. Lalu pendekatan pembelajaran di Jepang ini bersifat holistik atau tokatsu, berupa kegiatan pembiasaan, kebersihan kelas, makan bersama, dan penguatan relasi sosial siswa. Fokusnya terhadap problem solving, yaitu keterampilan abad 21 dan penggunaan pendidikan yang berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah di negara Jepang kurikulumnya menekankan penilaian observasi perilaku, proses belajar, dan hasil akademik, bukan hanya sekedar ujian. Lalu, mengapa kurikulum di Jepang ini menghasilkan skor PISA yang tinggi dibandingkan negara lain? Karena pembelajarannya berorientasi terhadap pemecahan masalah, matematika dan sains diajarkan dengan pendekatan yang inquiry, diskusi kelompok, dan eksplorasi terhadap konsep itu sendiri. Sedangkan siswa dilatih membuat alasan secara logis, bukan hanya sekedar menghafal rumus saja. Lalu yang kedua, konsistensi dan standarisasi kualitas. Meskipun ada otonomi di setiap sekolah, tetap mengakui course of study yang menjamin standar nasional yang tinggi. Guru mengikuti pelatihan berkelanjutan atau lesson study sehingga kualitas mengajar stabil di seluruh negara Jepang. Selain itu, terdapat lingkungan belajar yang mendukung, kelas bersih, rapi, terstruktur, siswa berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan belajarnya. Lalu waktu belajar yang efektif tinggi karena disiplin dan minim gangguan, keseimbangan akademik dan non-akademik. Lalu tokatsu memperkuat karakter dan tanggung jawab, menciptakan motivasi intrinsik yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Dampaknya terhadap hasil PISA dan keberhasilan negara Jepang adalah hasil PISA yang konsisten tinggi, di mana Jepang selalu berada di peringkat atas dunia dalam matematika, sains, dan membaca. Ciri khas pencapaian Jepang ini adalah variasi skor antar siswa itu sangat kecil, menandakan kualitas yang merata. Lalu, faktor keberhasilan ini dapat dilihat dari kurikulum yang kuat, terpadu, dan berbasis kompetensi, lalu budaya sekolah yang konsisten, menumpuk kemandirian dan kolaborasi, lalu profesional guru dan budaya lesson study sebagai praktik refleksi yang berkelanjutan, serta dukungan keluarga dan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan. Kesimpulannya adalah keberhasilan Jepang dalam sistem pendidikan dan pencapaian PISA bukan hanya hasil kurikulum, tetapi harmoni antara kurikulum nasional, budaya sekolah, profesionalisme guru, dan nilai sosial di dalam lingkungan masyarakatnya. Baiklah, itu tadi adalah rangkaian jawaban atau respon saya terhadap pertanyaan yang mengupas isi artikel 9 yang terdapat pada sesi 9.1. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.